Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Hilmi, NIM 2410911220072 dari PSKPS 2024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi muskuloskeletal di regiotorakis dan membri superioris, serta vaskularisasi dan inervasi yang terjadi pada sistem muskuloskeletal di bagian tersebut, dengan dosen pengampu yaitu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Baik, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu regiotorakis. Jadi di sini kita membahas mengenai tulang dulu. Di sini saya berfokus pada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sternum. Jadi sternum merupakan tulang dada yang berperan sebagai pusat tempat bertemunya tulang rusuk di bagian depan dan juga berfungsi untuk melindungi organ-organ vital seperti paru-paru ataupun jantung. Nah, sternum sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu manubrium, angulus, corpus, dan processus scoideus. Nah, di sini juga ada scapula. Scapula sendiri biasa kita sebut dengan tulang belikat. Jadi tulang belikat ini merupakan tulang segitiga yang terletak di bagian belakang tubuh yang berada di atas tulang dada dan berfungsi untuk menghubungkan lengan dengan tulang dada sendiri. Selanjutnya ada clavikula. Jadi clavikula itu biasa juga disebut dengan tulang selangka yang berfungsi untuk menghubungkan lengan ke batang tubuh dan berfungsi untuk memberikan stabilisasi serta mobilitas pada bahu. Meskipun bukan bagian dari rongga dada secara langsung, namun clavikula ini berperan dalam membatasi bagian atas dari rongga dada. Selanjutnya di sini ada costal cartilage, yaitu yang ini, yang juga biasa kita sebut dengan tulang rawan rusuk. Nah, fungsinya itu sebagai penghubung antara tulang rusuk dengan sternum tadi. Adanya tulang rawan rusuk ini memberikan fleksibilitas pada dada sehingga memungkinkan perluasan dan penyempitan rongga dada selama pernafasan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk di otot-otot yang ada di rongga dada. Yaitu yang pertama ada otot pectoralis major. Jadi otot pectoralis major itu otot bagian sini yang membungkus tulang rusuk, dan apabila otot pectoralis major tersebut dibuka, maka kita dapat melihat otot pectoralis minor di bagian sini. Di bagian sini juga terdapat otot serratus anterior. Di sini ada gambar yang lebih jelasnya. Ini adalah kondisi bagaimana jika pectoralis major tadi dibuka, maka akan nampak seperti ini. Kita akan dapat melihat pectoralis minor di bagian sini dan juga ada serratus anterior, yaitu yang ini. Selanjutnya di bagian sini juga kita bisa melihat adanya otot intercostalis externus dan intercostalis internus. Nah, ini adalah tampak apabila bagian-bagian tulang tersebut dibuka lagi, maka begini tampilan dalam tersebut. Di sini saya akan memfokuskan pada sistem saraf dan juga pembuluh darah yang ada pada bagian ini. Yaitu yang pertama ada arteri intercostalis. Jadi yaitu arteri yang pada arteri dan vena pada bagian ini. Jadi pembuluh darah pada bagian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu arteri subclavia dan juga arteri aorta.
Nah, jadi arteri interkostalis sebenarnya terbagi menjadi interkostalis anterior dan juga ada posterior. Selanjutnya itu thoracis interna, yaitu pada bagian ini. Nah, jadi thoracis interna itu dulunya dikenal sebagai mamaria interna, dan ini merupakan cabang dari arteri subclavia. Selanjutnya tadi ada yang terlewat, yaitu pada bagian sini terdapat saraf pectoralis medialis, di mana saraf pectoralis ini berasal dari plexus brachialis, yaitu kombinasi saraf dari C5 hingga T1. Nah, fungsinya itu untuk menginervasi otot-otot pectoralis mayor dan minor yang terletak di bagian dada depan tadi. Di sini juga ada saraf tragus longus yang berfungsi untuk menginervasi otot serratus anterior yang terletak di sisi lateral dada dan berperan penting dalam pergerakan skapula. Selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu membri superioris. Nah, di sini kita mulai dari tulang dulu. Tadi telah dijelaskan bahwa tulang skapula itu apa, dan kita langsung saja masuk di tulang humerusnya. Jadi tulang humerus itu adalah tulang panjang yang terletak di lengan atas manusia yang menghubungkan skapula dengan radius dan ulna di lengan bawah nanti. Nah, jadi humerus ini berfungsi sebagai tulang utama yang memungkinkan pergerakan tangan dan lengan. Jadi gerakan seperti angkat lengan, rotasi, dan fleksi dan ekstensi itu tergantung pada tulang ini. Selanjutnya itu ada tulang pada lengan bawah. Yang pertama kita fokus pada ulna. Jadi ulna ini terletak di sisi medial atau bagian dalam lengan bawah, yaitu di sisi yang lebih dekat ke tubuh. Nah, ulna sendiri itu berperan dominan dalam stabilisasi lengan bawah dan pergerakan sendi siku. Jadi ulna ini lebih panjang dan lebih besar dibandingkan dengan radius. Dan pada bagian atasnya ini terdapat olecranon, yaitu tonjolan yang bisa dirasakan di belakang siku. Selanjutnya itu ada radius. Nah, radius ini terletak di sisi lateral atau di bagian luar tubuh. Nah, dia itu lebih dekat dengan ibu jari dan berlawanan dengan ulna tadi. Nah, fungsi dari radius sendiri itu untuk pergerakan rotasi lengan bawah ketika memutar, seperti saat telapak tangan menghadap ke atas dan atau telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, radius ini lebih pendek di bagian atasnya dan lebih tebal di bagian bawahnya. Selanjutnya kita masuk di otot. Di sini kita mulai dari lengan atas dulu. Kita mulai dari otot bicebrachi. Jadi otot bicebrachi ini terdiri dari dua kaput, yaitu kaput longum dan juga kaput breve. Nah, apabila bicebrachi ini kita buka, maka akan tampak seperti ini, dimana kita akan melihat adanya otot brachialis di bagian sini. Nah, itu tadi adalah tampak anterior atau tampak bagian depan dari lengan atas. Nah, kita melihat dari tampak posterior lagi, maka kita akan mendapat triceps brachii, yang terdiri dari kaput longum,
kaput lateral, dan juga kaput medial. Selanjutnya kita masuk ke lengan bawah. Nah, jadi pada lengan bawah kita bisa mendapatkan otot brachioradialis dan juga otot flexor superficialis. Nah, di mana otot flexor superficialis ini terdiri dari beberapa otot, yaitu pronator teres, ada flexor carpi radialis, ada palmaris longus, ada flexor carpi ulnaris, dan juga ada flexor digitorium superficialis, itu yang ini dan yang di dalam sini. Nah, jadi apabila beberapa otot tersebut dibuka, maka kita akan mendapatkan beberapa bagian lagi. Nah, maka akan tampak seperti ini, dimana ini tadi adalah flexor digitorium profonda yang telah dijelaskan tadi, dan ada pronator quadratus yang berbentuk seperti sekat di bagian sini. Nah, di sini juga kita bisa melihat beberapa arteri dan saraf yang ada pada alat gerak lengan bawah ini. Di sini kita bisa melihat arteri brachialis, di mana arteri brachialis ini merupakan lanjutan dari arteri aksilaris yang terletak di bagian lengan atas, dan arteri ini berfungsi untuk menyuplai darah ke otot-otot bagian lengan atas seperti biceps brachii, triceps brachii, dan lain-lain, serta jaringan lainnya juga. Selanjutnya ada arteri radialis dan juga arteri ulnaris. Nah, jadi kedua arteri ini itu merupakan cabang utama dari arteri brachialis tadi. Jadi arteri brachialis itu membentuk dua cabang, yaitu radialis dan ulnaris, di mana arteri radialis ini akan berjalan di sisi lateral bagian bawah dan berfungsi untuk menyuplai darah ke otot-otot lengan bawah, pergerakan tangan, dan telapak tangan bagian lateral. Dan juga arteri ulnaris yang akan berjalan di sisi medial, yang akan menyuplai daerah ke otot-otot lengan bawah seperti pergelangan tangan dan telapak tangan di bagian medial. Selanjutnya ada sistem saraf. Di sini sistem saraf yang pertama itu ada muskulokutanus. Nah, saraf muskulokutanus ini berfungsi untuk menginervasi otot-otot pada lengan atas, terutama yang terlibat dalam fleksion lengan. Jadi ada beberapa otot yang diinervasi seperti otot biceps brachii, brachialis, dan coracobrachialis. Jadi fungsi motoriknya itu untuk membantu fleksion pada sendi siku dan pergelangan tangan. Selanjutnya ada nervus radial, yang ini. Jadi saraf radialis ini berfungsi untuk menginervasi otot-otot yang terlibat dalam ekstensi lengan dan tangan. Jadi ada beberapa otot yang diinervasi oleh saraf radialis ini, yaitu seperti otot biceps brachii, otot brachioradialis, dan otot ekstensor lengan bawah. Jadi fungsinya itu untuk memungkinkan ekstensi siku dan pergelangan tangan. Selanjutnya ada saraf ulnaris. Nah, saraf ulnaris ini berfungsi untuk menginervasi otot-otot pada lengan bawah, khususnya itu yang berada pada sisi medial. Ada beberapa otot yang diinervasi seperti otot flexor carpi ulnaris, digitorum profundus, dan otot tangan. Jadi
saraf ulnaris ini memungkinkan untuk mengontrol fleksion pada pergelangan tangan dan jari serta gerakan halus pada tangan. Selanjutnya ada saraf medianus. Nah, saraf medianus ini dia fungsinya untuk menginervasi otot-otot pada lengan bawah dan tangan yang terlibat dalam fleksion dan pronasi. Jadi contoh otot yang diinervasi itu ada otot flexor carpi radialis, otot flexor digitorium superficialis, dan otot tenar. Jadi fungsi motoriknya itu untuk membantu fleksion pada tangan dan jari serta gerakan ibu jari. Itu tadi adalah tampak anterior atau tampak depan dari lengan bawah. Selanjutnya kita masuk ke tampak posteriornya. Jadi pada bagian lengan bawah pada tampak belakang kita bisa menjumpai beberapa otot. Yaitu yang pertama ada otot brachioradialis. Selanjutnya pada bagian bawahnya kita bisa mendapat otot extensor carpi radialis longus, yaitu yang ini. Dan juga pada bagian bawahnya lagi kita bisa mendapat otot extensor carpi radialis brevis. Dan pada bagian yang besar ini yang akan terbagi menjadi dua bagian, itu adalah extensor digitorum. Jadi extensor digitorum ini nanti akan ada menyambungkan otot extensor digiti minimi, itu yang ini. Jadi dia itu nanti berhubungan dengan jari kelingking. Selanjutnya di sini ada otot extensor carpi ulnaris. Di sini juga ada flexor carpi ulnaris yang telah disebutkan tadi, dan di bagian atas kita bisa menjumpai otot anseneus. Nah, apabila bagian-bagian tersebut dibuka, maka kita bisa menjumpai beberapa bagian seperti tampak pada bagian ini. Nah, di sini tadi ada otot extensor. Itu ada extensor pollicis longus ini, ada indikis yang ini, dan juga ada pollicis brevis. Di sini juga nantinya akan ada otot abductor pollicis longus. Jadi pada bagian ini juga kita akan mendapatkan saraf interosseus antebaci, di mana ini terbagi menjadi dua, yaitu anterior dan posterior, di mana anteriornya itu berfungsi untuk menginervasi otot-otot flexor seperti flexor digitorum profundus, flexor pollicis longus, dan pronator quadratus yang telah dijelaskan tadi. Nah, adapun untuk yang kedua itu ada posterior, di mana dia itu fungsinya untuk menginervasi otot-otot extensor, termasuk extensor digitorum, extensor pollicis longus ini, dan beberapa otot extensor lainnya. Selanjutnya di sini juga terdapat interosa anterior atau proses vaskularisasi yang mengacu pada suplai darah yang diberikan oleh arteri interosseus pada lengan bawah. Jadi ini berperan penting dalam menyuplai darah-darah ke otot dan struktur-struktur di lengan tersebut. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, yaitu arteri interosa anterior dan posterior. Nah, jadi pada pergelangan tangan nantinya kita akan mendapatkan retinaculum extensorum, di mana fungsinya itu untuk menahan dan menjaga posisi tendon-tendon otot agar tetap pada jalurnya.
selama gerakan pergelangan tangan dan jari. Jadi retinaculum ini sangat penting untuk memberikan stabilisasi dan mencegah tendon ekstensor dari pergeseran atau cedera saat tangan melakukan gerakan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian paling bawah, yaitu jari-jari tangan dan telapak tangan. Pada bagian ini kita akan menjumpai otot tenar dan juga otot hipotenar, di mana otot tenar ini merupakan otot-otot yang terdapat pada ibu jari, seperti adductor pollicis, flexor pollicis brevis, abductor pollicis brevis, dan juga opponus pollicis. Selanjutnya, otot hipotenar sendiri itu adalah otot-otot yang ada pada otot-otot kelingking, di mana otot-otot ini akan membantu jari kelingking dalam bekerja dalam mencengkram benda. Jadi otot-otot hipotenar meliputi opponus digiti minimi, flexor digiti minimi brevis, dan abductor digiti minimi. Di sini juga akan kita jumpai arteri arcus palmaris profundus pada bagian ini, dan juga pada bagian atasnya sebenarnya terdapat arcus palmaris superficior yang akan tersambung nanti dengan arteri digitalis palmaris commune pada bagian ini. Di sini juga kita mendapat saraf medianus, di mana ini merupakan saraf sambungan dari saraf medianus yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat otot interosa. Pada ini adalah tampak bagian belakang, dan ini adalah otot-otot interosa tampak bagian depan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.